Shalom, perkenalkan nama saya Maria Gracia Plena Baru Purba. Saya dari kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 17 Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai atmosfer. Atmosfer. Pengertian. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet. Atmosfer berfungsi untuk melindungi permukaan dan menjaga ekosistem udara dari suatu planet. Bumi memiliki atmosfer yang berada pada ketinggian 0-800 km. Atmosfer tersebut terdiri atas 6 lapisan, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan ionosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Lapisan-lapisan atmosfer. 1. Troposfer. Lapisan paling dekat dengan bumi dengan jarak 8 hingga 14 km dari permukaan bumi. Dinamakan tropos karena aktivitasnya terus berubah-ubah. 2. Stratosfer. Batas lapisan ini hingga ketinggian 50 km dengan tebal 35 km. Kebalikan dengan troposfer, udara di lapisan bawah stratosfer dingin dan semakin ke atas akan terasa semakin panas. 3. Mesosfer. Diberi nama meso karena posisinya berada di tengah, dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50 hingga 85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis, sehingga kita tidak bisa bernafas di sini. 4. Termosfer. Suhu di lapisan ini bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Namun jika sampai berada di lapisan ini akan terasa dingin. Hal ini dikarenakan tidak adanya molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di sini tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. 5. Ionosfer. Ionosfer merupakan lapisan unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung energi yang diserap dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari. 6. Eksosfer. Eksosfer menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar. Tidak ada penetapan batas pasti lapisan terluar atmosfer. Namun, NASA menggunakan batas 10.000 km. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Namun, gas-gas tersebut berceceran. Pemanasan global. Pengertian. Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti energi, transportasi, industri peternakan sapi, industri pertanian, limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Cara mengatasi. 1. Mengurangi pemakaian energi listrik. 2. Mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang. 3. Mengurangi pemakan daging sapi. 4. Memakai kendaraan umum. 5. Menanam pohon. Dan juga 7. Mengingatkan orang lain mengenai bahaya pemanasan global. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Maria Gracia Plena Baru Purba, saya dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai angin. Jenis-jenis angin. 1. Angin tetap. Angin tetap yaitu angin yang mempunyai arah berhembus yang tetap sepanjang tahunnya. Angin tetap ini dibagi menjadi dua macam, yakni angin pasat dan juga angin antipasat. 2. Angin muson. Angin muson adalah angin yang berhembus secara periodik atau minimal 3 bulan. Dan antara periode yang satu dengan yang lainnya mempunyai pola yang berlawanan, yang berganti-ganti arah secara berlawanan pada setiap setengah tahunnya. 3. Angin fon. Angin fon atau angin jatuh merupakan sebuah angin yang terjadi sesuai dengan jenis hujan, seperti hujan orografis. 4. Angin darat. Angin darat merupakan angin yang bertiup dari daratan ke lautan. 5. Angin gunung. Angin gunung merupakan kebalikan dari angin lembah, yakni merupakan angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah dan biasanya terjadi pada malam hari. 6. Angin laut. Angin laut merupakan angin yang bertiup dari lautan menuju ke daratan. 7. Angin lembah. Angin lembah merupakan angin yang bertiup dari lembah menuju ke puncak gunung. Kelembapan relatif atau nisbi. Perbandingan jumlah uap air dalam udara kelembapan absolut dengan jumlah uap air maksimum
yang dapat dikandung udara tersebut dalam suhu yang sama dan dinyatakan dalam persen. Berikut adalah rumus dan juga contohnya. Kelembaban mutlak atau absolut. Banyaknya uap air yang terdapat dalam udara pada suatu tempat dinyatakan dengan banyaknya gram uap air dalam 1 meter kubik udara. Berikut adalah contoh. Berikut merupakan rumus dari gradien termis beserta dengan keterangannya. Contoh dari gradien termis. Berikut merupakan rumus klasifikasi iklim beserta dengan tipe iklimnya. Contoh dari klasifikasi iklim. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.